kisah yang sangat luar biasa, taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah. Dan wanita ini terkenal punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, telanjang bulat semuanya, tidak. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu ada orang. Ini di padang pasir. Dibuat kayak WC-WC umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya, maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut. Dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya, padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun di atas gunung tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya nggak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis sholat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Kemudian waktu itu diiqamahkan sholat, maka sholat Nabi SAW bersama para sahabat Tha'labah pun ada. Sementara sholat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'labah pun pingsan dalam sholatnya, pingsan. Setelah itu habis sholat para sahabat menyampaikan, Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah, sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita yang sedang mandi, itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direngut, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku. Bukan cuma itu saja, aku mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu. Dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazah segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati. Habis sholat, lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabatnya, Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya
saya merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah yang lain dan kisah ini mirip, seorang tukang jagal hewan, suka menyembelih hewan, dengan juga ada pernah kisah seorang tukang fitnah. Dua-duanya mirip kisahnya, tapi saya satukan saja. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah taubatnya orang-orang terdahulu. Dua-duanya ini, tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut. Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita ini. Selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah, berikan hadiah segala macam, sampai membuat wanita ini tertarik. Tapi wanita ini orang beriman kepada Allah, tidak mau sama sekali, tidak tergoda. Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau. Satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh, dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang. Maka kedua laki-laki ini di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kasusnya sama, jalan mengikuti perempuan tersebut. Begitu tiba di tempat yang sangat jauh, dia pun langsung menghadang wanita tersebut mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu karena saya sangat menyukaimu. Maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini? Kenapa nggak bersama-sama sekarang? Enak kalau kita mungkin pacaran sekarang, jauh dari orang. Kalau kau takut selama ini dengan orang, sekarang jauh dari orang. Maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan, kalau kau memang mencintaiku, maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu. Aku pun sebenarnya suka dengan kamu, tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua. Aku tidak ingin justru karena cinta ini kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan dan Allah hukum kita. Maka dengan kalimat itu saja laki-laki ini tersentuh. Lalu dia mengatakan, subhanallah, yang telah memberikan peringatan kepadaku melalui lisanmu, kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi, dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka. Seorang salafus saleh yang lain yang luar biasa, dia karena takutnya dengan fitnah wanita, maka dia mengatakan, ya Allah, hilangkan syahwatku dari seluruh wanita yang tidak halal bagiku. Maka dia mengatakan, demi Allah, Allah kabulkan doa saya sehingga tidak ada syahwat kecuali pada istri saya saja, pada yang halal, dan tidak ada bedanya antara wanita yang tidak halal bagiku dengan sebuah tembok. Artinya betul-betul mereka ingin menjaga diri dari perbuatan yang salah. Ini kenapa saya sebutkan banyak kisah anak muda, karena memang anak-anak muda yang banyak terjerumus dalam kemaksiatan, karena mereka punya potensi, energi, banyak sekali kesempatan, dan ingin tahu sesuatu itu lebih besar daripada orang yang sudah berumur. Walaupun memang orang berumur pun bisa terjadi, tapi umumnya orang kalau sudah tua khawatir berbuat dosa. Maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa alaihissalam, sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap hari diingatkan, Nabi Musa tidak mau tahu. Sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya nih. Maka mereka mengeluh kepada Musa alaihissalam. Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril alaihissalam, usir anakmu itu dari negerimu, tidak boleh lagi ada di sana dia. Maka Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, kalau Allah sudah menurunkan firman-Nya mengurum anak muda ini diusir. Maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel tinggal. Terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang. Maka dia pun lalu berkata, ya Allah, aku tahu aku telah berbuat dosa, tapi rahmat-Mu jauh lebih luas. Aku bertobat dan beristighfar kepadamu dari seluruh dosaku ya Allah, maka maafkanlah aku. Terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah sampai 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia meninggal dunia, si anak muda ini. Setelah dia meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya, maka Musa pun alaihissalam didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir ini, dan itu disebutkan cirinya. Di sana ada satu wali Allah yang Allah suruh kau mengurus jenazahnya. Maka Musa alaihissalam pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan. Begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel. Maka pada saat itu pun Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, sesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari meninggalkan negerimu dan Allah terima taubatnya. Maka Musa alaihissalam pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berpikir bahwasanya susah untuk bertaubat. Tidak ada yang susah teman-teman sekalian.